You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to DSJ Podcast bersama saya Amia Lutfi Dharma. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi di DSJ Podcast edisi ketiga. Nah, sahabat-sahabat, kali ini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial, salah satu santri berprestasi dari SMA Risalah. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Puasa nggak Kak? Alhamdulillah puasa lah. Kan bulan Ramadan. Iya. Kak, boleh tolong kenalin diri Kakak dulu sama sahabat-sahabat di rumah? Oke, dengan senang hati. Hai sahabat-sahabat Arisalah yang ada di rumah. Nama kakak Naura Akilagi Dharma, anak dari Edi Darmawi dan Sukiro. Kakak berasal dari Lubuk Linggau dan sekarang kakak santri kelas 1 SMA Pesantren Pondok Arisalah. Kelas 1 SMA ya Kak? Iya, 1 SMA. Dengar-dengar katanya kakak ini anak lanjutan. Berarti kakak SMP di sini ya Kak? Iya, kakak SMP. 4 tahun Di berarti sini. Kak di sini. Iya, Wah. Betah ya Kak? Iya betul. Alhamdulillah. Kira-kira nanti kan ini udah kelas 1 SMA nih. Pasti kedepannya bakal jadi OSIS nih kan Kak? Kira-kira kakak kalau boleh milih sendiri nih, kalau emang ditakdirkan gitu kan, amin semoga aja. Amin. Kakak mau jadi OSIS apa? Mau pengen jadi ketua bahasa. Wah, Insya Allah. amin ya Allah, semoga ya. Semoga dijabah. Kak, selama kakak sekolah di sini tuh pasti ada satu pelajaran yang narik perhatian kakak yang lebih kakak minatin gitu. Itu pelajaran apa Kak? Pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu emang dari dulu suka sama pelajaran bahasa Inggris. Dari SD, dari SMP sampai sekarang pun masih. Susah nggak sih Kak belajar bahasa Inggris? Enggak sih, enggak susah. Yang penting itu kalau misalnya kita ada niat dan kita juga ada kemauan, pasti kita mudah belajar bahasa Inggrisnya. Kak, setahu Amira nih, seingat Amira juga, menurut survei kebanyakan orang yang suka belajar bahasa Inggris tuh ya sering nyanyi bahasa Inggris. Ya Kak? Iya. Ya. Hobi Kakak? Ya. Hobi kakak juga nyanyi kok. Wah, boleh nggak nih Kak, tolong nyanyiin satu lagu bahasa Inggris gitu. Oke. Kakak suka lagu Count on Me by Bruno Mars. Tahu? Tahu. Nah itu kakak nyanyiin rapnya doang ya. Ya Kak. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Suaranya merdu banget Kak. Oh, thank you. Kak, selama 4 tahun di sini, kira-kira jangan 4 tahun, kelamaan tuh Kak, 4 tahun kita bahas. Selama 1 tahun ini dan dalam 1 tahun ini aja, pencapaian terbaik yang udah Kakak capai itu apa sih Kak? Dalam 1 tahun ini aja. Tahun ini aja ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kakak udah mondok di Arisalah ini udah 4 tahun kan. Jadi banyak pengalaman prestasi-prestasi yang didapatkan. Iya. Tapi tahun ini alhamdulillah kakak dapat juara 1 Dartil Quran. Wah, Juga juara 3 kultum. alhamdulillah ya Kak. Sama tahun ajaran ini juga kakak ikut wisuda Qiraatul Kutub. Wah, Qiraatul Kutub tuh baca kitab kan Kak? Iya, Kitab apa Kak? kita Fathul Qarib. Wah, kira-kira gimana sih Kak program belajar yang kemarin, atau Kakak belajar apa aja di pelajaran kemarin? Belajar itu? Oh, jadi kakak akan jelaskan. Jadi takhusus kitab atau belajar kitab kuning itu kita belajar mendalami pelajaran nahu, pelajaran sorof, juga bahasa Arab. Karena inilah yang pokok pelajaran kita itu untuk membaca kitab gundul. Jadi Fathul Qarib itu kitab kuning gundul, jadi nggak ada harokat sama sekali. Wah, gak kebayang tuh Kak gimana cara bacanya. Bener-bener gak ada harokat ya Kak? Iya, benar-benar nggak ada harokat. Jadi makanya kita harus belajar nahu agar kita tahu bagaimana harokat-harokat terakhir, dan sorof sebagai tasrif untuk fiil-fiilnya. Dan juga kita harus belajar bahasa Arab juga dong, tata bahasa Arab. Dan juga mufradat-mufradat, kosakata bahasa Arab juga harus dipelajari. Wah, Kak, kalau boleh nih tolong bacain gitu Kak. Bacain salah satu bagian aja dari kitab. Sama tolong satu lagi.
Jelasin maknanya. Kakak akan bacain sedikit ya. Ya. Banyak-banyak. Jadi kitab ahkami taharati. Jadi ini artinya adalah kitab yang menjelaskan tentang hukum bersuci. Kakak akan bacain, tertulis di kitab Fathul Qarib ini, Ya. al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul talji wa ma'ul baradi. Jadi artinya adalah tujuh air yang kita gunakan, 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu apa saja? Air hujan, air sungai, air laut, air sumur mata air salju, dan juga air embun. Jadi kita belajar kitab Fathul Qarib ini sebagai sarana kita untuk membeladami Jadi kita belajar kitab Fathul Qarib ini sebagai sarana kita mendalami pelajaran fikih-fikih yang memang ini digunakan di Indonesia, gitu. Berarti udah familiar nggak nih Kak pelajaran tentang fikih-fikihnya tuh? Udah Iya. familiar di Indonesia Kak? Udah familiar di Indonesia. Heeh. Mazhab apa Kak? Imam Syafi'i? Nah, iya, mazhab Imam Syafi'i. Wah, udah familiar banget berarti ya di Indonesia. Soalnya Indonesia rata-rata semuanya pakai mazhab Imam Syafi'i. Iya. Selama 4 tahun di sini, selama Kakak menjalani kehidupan di sini, menjalani keseharian di sini, pasti ada kesan-kesan yang berkesan buat diri Kakak nih kan Kak? Kalau boleh tahu apa nih kesan-kesan Kakak selama Kakak tinggal di pondok? Jadi banyak kesan-kesan di Arisalah ini, karena Kakak juga udah lama di sini kan. Iya. Tapi kesan di Arisalah ini menurut Kakak, setiap apapun yang terjadi di Arisalah ini adalah bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, sebagai sarana kita juga untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Iya. Begitu. Kak, kasih satu aja nih pesan buat teman-teman sahabat-sahabat Arisalah yang ada di rumah. Buat sahabat-sahabat Arisalah yang ada di rumah, di era globalisasi yang muncak saat-saat ini, sangat diperlukan sekali untuk kita untuk membentengi diri, untuk menjaga diri dari hal-hal yang terjadi saat ini, ya kan? Iya. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari ilmu agama, dan ilmu agama ini adalah yang paling pokok daripada ilmu dunia ini. Kan cuma sekedar ilmu dunia doang kan. Iya. Nah, dunia dan isinya. Kalau dunia agama ini, ilmu agama ini adalah ilmu yang memang sebagai pembekalan kita dan juga sebagai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu. Maka dari itu pesan Kakak adalah jangan pernah berhenti untuk selalu mempelajari ilmu agama. Kita bisa mendapatkan ilmu agama ini di mana? Contohnya untuk belajar di pondok atau mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Begitu. Iya. Nah Kak, makasih banget ya Kak udah mau bincang-bincang sama kita nih. Iya, sama-sama. Oke sahabat-sahabat yang ada di rumah, demikian podcast kita pada kali ini. Semoga memberikan motivasi kepada kalian semua. Saya Amira Alfidarma dan Kak Naura pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.